إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebuah peristiwa besar yang sedang terjadi saat ini, kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, Amerika, menyirat kepada kita sebuah pembelajaran yang besar. Ada banyak perenungan yang perlu kita perhatikan, bahwa pada hakikatnya manusia ini adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu menghalang dari segala kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa. Allah mampu merubah segalanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Karena makhluk-makhluk Allah, tentara-tentara Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang memenuhi alam semesta, setiap saat mengintai dan setiap saat bisa menghancurkan manusia. Tentang tentara-tentara Allah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengenali, memahami tentara-tentara Tuhanmu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Sesungguhnya tentara-tentara Allah itu merupakan peringatan kepada manusia. Salah satu yang menyebabkan sangat dahsyatnya kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu adalah, menurut berita, adalah karena kecepatan angin yang berhembus dari pusat gurun California. Kondisi angin yang sangat kencang ini yang disebut dengan angin Santa Ana, angin yang mengirimkan hawa panas, kekeringan, yang menyebabkan pohon-pohon menjadi mudah termakan oleh api. Dan ternyata ini disebutkan di bawah dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang angin adalah sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Kita menghadapi banyak angin, hembusan-hembusan angin setiap hari. Angin yang biasa, angin yang sepoi-sepoi, bahkan juga angin badai, angin kencang. Ini menjadi fenomena alam yang selalu dalam kehidupan kita. Terkadang kita pergi jauh-jauh mencari tepi pantai untuk mendapatkan hembusan-hembusan angin tepi pantai yang mengistirahatkan kita. Mencari pohon-pohon, di bawah pohon duduk dengan santai karena ingin menikmati angin. Tetapi juga kita menemukan angin-angin yang terbang, yang kencang. Bukan hanya kencang, tapi menerbangkan debu-debu dan bahkan pasir. Di wilayah-wilayah yang memang banyak gurun Sahara, kita sering mendengar ada namanya hujan debu, hujan pasir. Pasir-pasir gurun Sahara itu terangkat ke langit, membuat suasana yang dari terang benderang menjadi gelap. Rumah-rumah menjadi kotor. Orang-orang terkena penyakit ispa, gangguan paru-paru dan pernapasan. Rumah sakit menjadi penuh. Listrik menjadi padam, rumah sekolah ditutup. Kehidupan dalam satu waktu bisa berubah hanya gara-gara angin yang ditiupkan menerbangkan debu-debu dan pasir. Hadirin dirahmati Allah, angin sesuatu yang sangat kecil yang selalu kita rasa, tapi pernahkah kita merenungi tentang angin? Yang kita anggap biasa, tapi pernah kita berpikir tentang angin?
Siapa yang menggerakkan angin? Siapa yang merubahkan angin yang lembut sepoi-sepoi yang membuat itu kita ngantuk dan membuat kita nyaman, berubah tiba-tiba menjadi angin kencang yang merubah menjadi bencana? Angin yang berhembus dengan kencang menjadi topan badai yang tadinya membuat kita istirahat sekarang menumbangkan pohon-pepohonan, menumbangkan tiang listrik, meruntuhkan rumah-rumah, memporak-porandakan pasar dan kehidupan perkotaan. Pernahkah kita berpikir bahwa angin ini adalah salah satu yang bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Dan angin ini adalah salah satu dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal-kapal yang sedang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, yang membawa kebaikan kepada manusia, wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ard, dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, yang bisa membuat tanah yang kering kerontang gurun Sahara menjadi tanah-tanah yang subur. Wa batha fiha min kulli dabbah, lalu Allah menebar berbagai jenis binatang di atasnya. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan juga hembusan-hembusan angin dan peredaran-peredaran awan yang ada di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun. Semua itu adalah pembelajaran, semua itu adalah pengajaran, semua itu adalah peringatan, semua itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa tasrifir riyah, peredaran angin, putaran angin, hembusan angin dari satu arah ke arah yang lain, dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Terkadang angin itu membawa angin yang sejuk, terkadang juga membawa angin yang panas, udara yang panas. Terkadang mendatangkan rahmat, terkadang juga mendatangkan azab yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita orang beriman, semua ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk meninggalkan kelalaian, mau sejenak berpikir dan merenungi, memandang alam sekitar, mencoba memahami setiap kejadian itu dengan baik. Buka pikiran kita yang jernih untuk berpikir, buka hati kita yang dinaungi dengan cahaya iman untuk kita bisa memahami dengan benar bahwa semua ini adalah meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka iman itu bisa tumbuh di hati. Iman akan tumbuh bersemi dalam jiwa kita seandainya hati dan jiwa ini melewati sebuah petualangan, bertualang, memahami, merenungi, bertafakur, bertadabbur, maka di situ akan tumbuh iman. Ketika mentafsirkan kalimat wa tasrifir riyah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul, bersatu padu, menyatukan kekuatan mereka untuk mengubah arah angin yang Allah tiupkan ke satu arah, kita balikkan ke arah yang lain, tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Syekh Utsaimin mengatakan lagi bahwa seandainya manusia-manusia ini mengumpulkan segala kekuatan, segala potensi, segala energi yang ia miliki untuk menciptakan angin badai, angin yang dahsyat, yang keras, yang kencang, sebagaimana yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla adalah pemilik dari alam semesta yang bisa mengarahkan angin sesuai dengan kehendaknya, kata Syekh Utsaimin. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, angin adalah tentara Allah yang dia punya manfaat yang luar biasa, mengantarkan awan-awan hitam untuk membawa butiran-butiran hujan air yang kemudian dari butiran-butiran awan itu kemudian dihembus menjadi hujan yang turun ke atas bumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Allah lah yang telah mengutus angin itu membawa kabar gembira di antara rahmatnya.
Allah sebelum hujan turun, biasanya kita didahului oleh ada angin. Dari angin itu kita merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Disebut apa? Busyra. Angin pembawa kabar berita bahwa akan turun hujan. Hatta idza aqalat sahaban thiqala, ketika angin itu memikul awan yang sangat berat, sukna li baladin mayitin, kami arahkan angin itu ke daerah-daerah yang kering kerontang. Fa anzalna bihil ma, lalu kami turunkan dari situ air. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, lalu di serah itu tumbuhlah pepohonan. Siapa yang berperan di situ? Angin. Hadirin yang dirahmati Allah, angin juga yang membuat kapal-kapal di lautan bisa berlayar. Disebutkan dalam Al-Quran, ketika kamu berada di atas kapal, lalu kapal itu digerakkan oleh hembusan angin, kamu bisa berlayar kemana saja dan kamu merasakan dan kamu bergembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal tidak akan bisa berlayar tanpa angin, dan pesawat terbang tidak akan bisa terbang tanpa angin. Lalu juga angin juga menjadi kendaraan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah telah menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman untuk memerintahkan kemana saja, pergi, silakan pergi, membawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan angin juga telah diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepungan tentara-tentara sekutu, kelompok-kelompok sekutu yang bergabung, musyrikin Mekah, Yahudi dan Bani Qatafan. Mereka bergabung menyerang Rasulullah, mengepung Madinah yang kita kenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepanikan pada wajah-wajah para sahabat karena dikepung dalam waktu yang lama, kemudian Rasulullah naik ke atas bukit dan berdoa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, singkirkanlah dari kami kaum ini dan tunjukkan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan-Mu ya Allah. Sejenak setelah itu turunlah badai yang sangat luar biasa, menggempurkan, menghancurkan, merontokkan kemah-kemah tentara-tentara sekutu, dan mereka akhirnya lari tunggang langgang, diselamatkan oleh Allah dengan angin. Sejarah angin juga kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengazabkan kaum Ad, salah satu kaum Nabi Lut alaihissalam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Wa fi 'adin id arsalna alaihimur rihal aqim, dan kepada kaum Ad kami kirim angin yang sangat membinasakan, menghancurkan. Dalam ayat Az-Zariyat juga dalam surah Al-Haqqah Allah juga mengatakan ayat 6 ke 8, wa amma 'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah, kepada kaum Ad kami binasakan mereka dengan rihan sarsarin 'atiyah, dengan angin topan yang sangat dingin, sangat dingin, berkesinambungan dengan udara yang sangat dingin. Sakhara alaihim sab'a layati wa thamaniyata ayyam, kami hembuskan kepada mereka selama 7 hari 8 malam, tidak putus-putus angin dingin itu menghembus mereka. Fataral qauma firha sar'a, kamu akan temukan mereka bergelimpangan, jatuh mati semuanya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang korma yang kering kerontang yang telah ropos dari dalam. Lalu Allah bertanya, fahal tara lahum mim baqiyah, masih kamu temukan sisa-sisa dari mereka? Tidak ada yang tersisa, semua binasa. Dengan apa? Dengan angin yang Allah kirimkan, angin sarsar. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah dari antara tentara Allah yang Allah kirimkan kepada manusia, angin, hembusan-hembusan angin. Angin itu ada angin rahmat, ada angin azab. Maka ketika mentafsirkan surat Ar-Rum ayat 51, Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat daripada Ubaidillah bin Amr. Apa kata Ubaidillah? Angin itu terbagi 8 macam. Ada 4 angin yang membawa rahmat, ada 4 angin yang membawa azab. Angin yang membawa rahmat, kata Ubaidillah bin Amr, adalah an-nasyirat, angin yang menyebarkan hujan. Al-mubasyirat, angin yang membawa berita akan datangnya hujan. Wa mursalat, angin yang datang membawa awan yang mengandung hujan. Dan az-zariyat, angin yang menerbangkan debu dan awan yang membawa hujan.
Sedangkan angin yang membawa azab adalah al-aqim, angin yang sangat kering, angin sarsar, dan topan dan badai. Dua yang pertama, al-aqim dan sarsar itu ada di daratan, dan sedangkan topan dan badai ada di lautan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsir surat Ar-Rum ayat 51. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan angin ini, sebuah pembelajaran dari kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah bagaimana Rasulullah ketika datang angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang angin, ketika angin berhembus dengan kencang, itu nampak sekali dari wajah Rasulullah. Beliau gelisah. Beliau mondar-mandir dari depan rumah, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, mondar-mandir dalam rumah, kata Aisyah. Dan ketika hujan turun, baru kita lihat beliau tenang. Ketika angin sudah tidak ada, sudah hujan turun, beliau begitu tenang. Kemudian ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, mengapa demikian dari Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir sekiranya angin ini berubah menjadi azab bagi umatku. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertiup angin kencang, beliau akan berdoa. Maka ini kita dengan doa ketika ada angin. Bukan mencaci angin, tapi berdoa pada Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada dalam angin ini, dan kebaikan dari angin yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Ini doa ketika datang angin. Kita diajarkan. Siapa yang bisa hafal anak ini? Kembali anak-anak TK yang diajarkan oleh gurunya. Sedangkan orang tua sudah lupa, tidak tahu pun doa ketika datang angin. Lalu ditanya hal ini kepada Aisyah. Wahai Rasulullah, kenapa seperti ini? Kenapa anda pucat? Kepada anda mondar-mandir ketika datangnya angin kencang? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, kalau cuaca seperti ini, aku khawatir jangan-jangan akan terjadi seperti yang terjadi kepada kaum 'Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika kaum 'Ad melihat awan-awan yang datang itu, mereka senang karena awan-awan itu yang datang ini membawa masuk ke dalam wilayah mereka, ke lembah-lembah mereka. Dan mereka mengatakan, qalu hadza 'aridum mumtiruna, ini awan-awan yang sebentar lagi akan membawa hujan untuk kita. Ternyata awan itu bukan membawa hujan, justru awan itu mendatangkan azab dan membinasakan kaum 'Ad semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kecil dalam kehidupan kita, hanya sekedar angin, tapi di situ ada kekuatan, di situ ada rahmat, di situ azab. Maka kita berlindung dari semua azab-azab Allah, dan kita senantiasa memohon rahmatnya. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang terjadi di Los Angeles, terjadi di berbagai wilayah dunia, tentang kedahsyatan angin dan angin badai, bahkan angin yang selalu berhembus di kita, kadang kencang, kadang lambat, sebenarnya ada pembelajaran kepada kita. Itu adalah tentara Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu anna Allahul Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illa huwa yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu khairul abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina wa radana khairan min yawmina wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.